Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rezeki dan kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Jumpa lagi dengan Adik Asmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pembelajaran tentang perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya mau request kata ada Pak di personalia, aduh namanya personalia ya sekarang HRD Human Resource Development itu apa saja sih profesinya Pak? Ada yang nanya atau nyampaikan itu oleh karena itu kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari viewer saya. Mungkin dia pengen terjun di dunia perhotelan dan dia mungkin kuliahnya adalah atau maunya di HRD mungkin ya di perhotelan atau di HRD atau Human Resource Department itu pemimpinnya itu HRM atau Human Resources Manager. Nah, itu tugasnya adalah bertanggung jawab kepada operasional yang mengevaluasi, merencanakan, ya, mengawasi terhadap seluruh kekaryawanan yang ada dan merencanakan planning-planningnya ke evaluasi jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh hotel. Nah, itu adalah tanggung jawab daripada HRM atau Human Resources Manager. Lagi General Affair. Nah, affair itu kan umum, jadi ini tugasnya adalah menganalisis kebutuhan fasilitas hotel, juga menganalisis kebutuhan keseluruhannya tentang fasilitas-fasilitas yang di hotel disesuaikan dengan tentunya hotel itu bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 itu oleh General Affair. Jadi secara umum lagi rekrutmen manager, rekrut itu bagian perekrutan karyawan. Nah, ini tugasnya adalah memonitor, memastikan tes secara wawancara maupun psikotes sesuai dengan kebutuhan daripada hotel. Ya, hotel ini butuhnya mau yang di bidang apa? Bidang front office, bidang housekeeping. Nah, itu rekrutmen manager yang mengevaluasi tentang perekrutan yang sesuai yang dibutuhkan oleh hotel itu sendiri. Di Departemen HRD ini adalah yang dinamakan Training and Development Manager, yaitu manajer training dan pembangunan kinerja atau kekaryawanan. Jadi tugasnya ini mengevaluasi, mengimplementasikan, merencanakan pelatihan-pelatihan untuk karyawan demi memajukan kinerjanya supaya kinerjanya itu bisa maksimal. Nah, ini tugasnya adalah training dan development manager. Karyawan itu bisa kinerjanya bagus, kemampuan dalam bekerja baik, itu makanya training dan development manager itu bagaimana dia selalu memberikan training, pelatihan bagi karyawan, karena karyawan itu perlu juga masih karena berkembang ya, hotel itu berkembang sesuai dengan zamannya. Kalau dulu masih manual ya, training manager ini yang mencarikan informasi menyesuaikan dengan alat yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan pengembangan zaman juga harus karyawan itu selalu di training ya sesuai dengan kebutuhan. Itulah yang namanya training manager. Compensation manager atau supervisor, kompensasi itu kan ya kompensasi ya penggantian gitu, kompensasi atau penggantian. Adalah mengevaluasi atau memberikan kompensasi atau penggantian dan manfaat kepada karyawan berdasarkan keputusan
peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku. Misalkan karyawan ini sudah bekerja lama, 18 tahun misalkan, ini sudah bisa dipensiunkan resmi atau belum, atau karyawan itu baru bekerja 10 tahun tapi pengen resign, bagaimana kompensasinya, atau karyawan ini sakit yang tidak pernah bolos, ya ada, itu ya urusan adalah compensation. Itu juga di ARD itu staf payroll. Payroll itu staf pembayaran, jadi tugasnya adalah membuat dokumen tentang kehadiran karyawan yang diperlukan untuk proses penggajian gitu. Karyawan ini levelnya berapa, ada masuknya, ada tidaknya, nanti dihitung sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kehadirannya, supaya pembayaran itu sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kehadirannya. Itu adalah bagian pembayaran atau dinamakan payroll. Ada lagi sebenarnya, tapi belum tentu juga hotel itu menerapkan profesi-profesi yang sama, karena hotel satu dengan hotel yang lain itu manajemen itu punya kebijakan yang berbeda. Nah, kalau di pelajaran itu namanya welfare itu staf kesejahteraan. Jadi ini yang mengurusi tentang izin karyawan ya. Nah, karyawan kan nggak selalu hadir terus, ada izin misalkan sakit, izin keluar negeri, izin yang lainnya. Nah, ini tugasnya adalah mengevaluasi dan memberikan kompensasi kepadanya. Ya, ini kompensasi izinnya itu seperti apa? Setelah disetujui, kalau misalkan tugas keluar atau bahkan izin sakit dan lain itu kan ada perhitungan, karena semua karyawan hotel itu di back office maupun di front office yang berhadapan dengan tamu itu pada hakikatnya semua itu adalah untuk melayani tamu, bukan terus yang melayani tamu itu hanya orang yang ada depan di hadapan tamu, bukan. Keseluruhan itu untuk bersatu dalam hal semua demi pelayanan kepada tamu gitu. Nah, itu tadi seputar profesi-profesi yang berada di HRD ya. Kalau zaman dulu itu HRD itu sebutnya personalia lah, departemen personalia. Dengan berkembangnya jadi HRD, Human Resources Department. Nah, semoga ini bisa terjawab dari pertanyaan dari viewer saya yang disuruh, Pak, kalau di HRD itu apa saja ya, setidaknya ini. Semoga ini bisa menjawab dan memberikan sedikit pengetahuan tentang profesi-profesi yang ada di HRD atau Human Resources Department, kalau dulu namanya personalia. Ya, saya pikir ini saja dulu video yang saya sampaikan untuk sore ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi siapa saja yang baru menemukan channel Adi Kasmuri, tolong bantu like, subscribe juga share-nya. Semoga penuh harapan channel Adi Kasmuri bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.